Halo semua, balik lagi sama aku Regita dan di sini di pertemuan pertama kelas berhitung ini kita bakal belajar tentang operasi hitung bilangan per pangkat. Nah, sebelum kita mulai belajar, aku bakal jelasin apa aja sih yang nanti akan kita kuasai setelah pertemuan satu ini. Yang pertama, kita bakal belajar tentang konsep dasar apa itu bilangan berpangkat. Ini review cepet aja. Dan yang kedua kita bakal belajar tentang operasi hitung bilangan berpangkat. Dan yang ketiga bakal penerapan operasi hitung bilangan berpangkat pada soal. Nah, langsung aja yang ke pertama. Nah, tapi sebelum kita ke konsep dasar bilangan berpangkat, aku mau ngasih ilustrasi sedikit tentang perpangkatan itu seperti apa. Nah, di sini udah ada perkalian ya. Buat perkalian, kalau 2 dikali 3, itu kan sama aja duanya ada 3 kali ditambahkan gitu. Kayak gini, 2 ditambah 2 ditambah 2. Di sini ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya 6. Gampang ya. Nah, tapi gimana dengan perpangkatan? Nah, kalau perpangkatan itu dari notasinya aja udah beda ya. Nih, kita bisa lihat di sini notasinya itu ada angka kecil di kanan atasnya. Di sini 2 pangkat 3 ya contohnya, 2 pangkat 3. Nah, kalau perpangkatan itu gimana sih? Kalau perpangkatan itu juga sama. Di sini 2-nya ada 3 kali, tapi dibanding dia pertambahan, dia diganti dengan perkalian. Di sini perkaliannya aku ganti dengan titik ya. Di sini ada 2 dikali 2 dikali 2. Ada 3 kali juga ya, 1, 2, 3. Dikali sebanyak 3 kali dengan dirinya sendiri. Nah, ngerjainnya gimana? Sama aja, sini kita 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Makanya hasilnya 8 gitu. Aku mau lanjut ke konsep bilangan berpangkatnya. Jadi bilangan berpangkat adalah berapa kali suatu bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, di sini contohnya ada A pangkat M, di mana A-nya itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak M kali. Nah, gini. Sebanyak M kali. Jadi, A dikali A dikali A dikali A sampai sebanyak-banyaknya, sampai sebanyak M gitu. Dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, bentuk umum dari perpangkatan tuh kayak gimana sih? Nah, bentuknya kayak gini. Dimana X-nya ini adalah basis, N-nya adalah eksponen atau pangkatnya. Cara bacanya itu X pangkat N. X pangkat N. Dimana eksponennya itu di kanan atas basisnya. Nah, oke lanjut. Kalau misalnya pangkatnya negatif gimana? Nah, ini juga sama aja, mirip banget. Di sini kita lihat ada X pangkat negatif N atau min N ya. X pangkat min N. Ini ngerjainnya itu dijadiin pecahan 1 per X pangkat N, dimana N-nya itu udah nggak jadi negatif lagi. Jadi istilahnya itu kayak X-nya ini dipindahin ke bawah gitu loh. Tadinya kan biasa aja ya di sini, tapi dia sekarang dipindahin ke bawah 1 dan N-nya udah nggak jadi negatif lagi. Nah, sama aja X-nya ini basis, N-nya eksponen. Kita lanjut lagi ke operasi hitung bilangan berpangkat. Langsung aja kita lanjut ke yang pertama, yaitu perkalian. Nah, kalau operasi perkalian, ini nanti bentuknya bakal kayak gini. Ini balik lagi ya, perkaliannya aku ganti dengan titik. Kalau misalnya kita ngerjainnya kayak biasa, kan kita kerjain dulu nih. 3 pangkat 2-nya berapa? Itu hasilnya 9. Terus 3 pangkat 5-nya berapa? Itu bisa dengan kalkulator atau kalian hitung sendiri juga nggak masalah. Hasilnya 243. Nah, ini kita kalikan. 9 dikali 243. Hasilnya 2187. Ya, mungkin agak-agak susah ya, soalnya kita harus ngitung, jadi kayak ngitung 2 kali gitu kan. Ngitung ini, terus dikali lagi gitu. Nah, ada cara gampangnya di operasi perkalian ini. Tapi sebelumnya coba aku breakdown dulu ini. Ini jadi ke konsep dasar kita. Kalau 3 pangkat 2 itu kan 3-nya dikali 3, 2 kali. 1, 2. Terus 3 pangkat 5 juga 1, 2, 3, 4, 5. 3-nya dikali dengan 3 sebanyak 5 kali. Terus kita bisa lihat nih, oh ini mah tinggal jadi 3 pangkat 7. Soalnya 3-nya jadi 7 kan, ada 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi hasilnya pun juga sama, 2187. Ini jadi match gitu. Nah, kalau mungkin masih agak bingung, nggak masalah. Ini aku coba kasih satu contoh lagi ilustrasinya di operasi perkalian ini kayak gimana. Itu kayak gini. Ada 5 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 2. Coba kita pecah dulu 5 pangkat 3 ini. Jadi 5 kayak 5 kayak 5. Jadi 3 kali ya, 5-nya itu ada 3 kali. Terus 5 pangkat 2 juga kita pecah jadi 5 kayak 5. Terus dari sini kita bisa ngilangin tanda kurungnya. Soalnya ini kan sama setara semua ya, perkalian semua. Terus bisa kelihatan nih, 5-nya ada banyak, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. 5 ada 5. Terus balik lagi ke konsep dasar perpangkatan tadi, kalau 5-nya dikali dengan dirinya sendiri sebaik 5 kali, jadinya 5 pangkat 5. Nah, apa yang kita dapat dari ilustrasi ini? Yang kita dapat itu adalah bentuk umum dari operasi perkalian bilangan berpangkat, di mana B pangkat M dikalikan dengan B pangkat N, hasilnya B pangkat M ditambah dengan N gitu. Dimana B-nya itu adalah basis, M-nya ini eksponen M, N-nya ini eksponen N. Di sini kelihatan ya, B-nya ini nih basisnya itu harus sama. Oke, ingat angka basis harus sama, makanya aku tulis B semua, soalnya ini emang harus sama. Dan M sama N-nya ini bebas angka berapa aja, yang penting nanti tinggal ditambahin gitu. Oke, selanjutnya buat contohnya lagi, buat yang perkalian, ada di sini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 5. 2 tambah 5, 7. Jadi 3 pangkat 7. Ini mungkin kalian mau nyoba ngecek hasilnya sama atau enggak. Kalau misalnya dihitung satu-satu boleh banget, nggak apa-apa. Tapi pasti hasilnya sama. Oke, terus yang kedua itu ada angkanya aku bikin gede, soalnya biar kayak terbukti ini bisa buat semua angka. Sini aku bikin 7 pangkat 100 dikali 7 pangkat 43 sama dengan 7 pangkat 100 tambah 43. Jadi 7 pangkat 143 gitu. Terus yang ketiga ada negatif nih, aku kasih contoh negatif biar mungkin ada yang agak bingung kalau misalnya negatif gimana. Sama aja, sini 5 pangkat 4 dikalikan dengan 5 pangkat negatif 3. Jadi hasilnya 5 pangkat 4 min 3. Kenapa jadi min? Karena kita tahu kalau misalnya pertambahan ketemu bilangan negatif kan dia jadinya pengurangan. Jadi sini 5 pangkat 4 min 3 jadi 5 pangkat 1 atau 5 gitu. Terus kita lanjut ke operasi pembagian. Nah, operasi pembagian ini nggak jauh beda sama perkalian. Di sini aku kasih contohnya, ada 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Coba kita hitung manual lagi ya. 3 pangkat 5 itu kan jadinya 243. Terus 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Nah, dari 243 ini dibagi dengan 9, soalnya kan harus pembagian ya. Dengan 9 hasilnya 27 gitu. Nah, terus kita coba pecah 3 pangkat 5 dan 3 pangkat 2-nya. Jadinya kayak gini. 3-nya dikalikan dengan dirinya sendiri sebaik 5 kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang ini 3 pangkat 2 juga dikali dengan dirinya sendiri sebaik 2 kali, 1, 2. Nah, dari sini seperti operasi pembagian biasanya, kita bisa nyoret ya. Jadi habis. Jadi 3 pangkat 3 ini habis. Jadi sisanya tinggal 3 kali 3 kali 3. Tinggal ini. Yang dimana itu hasilnya 3 pangkat 3 atau sama dengan 27. Nah, di sini kita bisa dapat juga bentuk umumnya. Bentuk umum operasi pembagian bilangan berpangkat, di mana C pangkat M ketika dibagi dengan C pangkat N, hasilnya adalah C pangkat M negatif N gitu. Jadi mirip banget sama yang perkalian, tapi ini bedanya jadi pengurangan gitu. Kan tadi perkalian pertambahan, ini jadi pengurangan. Sama aja juga, dimana, oh ya ini harusnya C ya, maaf. C itu basis, M itu eksponen M, N itu eksponen N. Dan basisnya pun juga harus sama, makanya ini aku tulis C semua. Sedangkan buat eksponennya ini bebas, angka berapa aja. Nah, aku kasih contoh lagi. Sini contoh yang pertama ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Itu tinggal dikurangin aja ya eksponennya.
3 pangkat 5 kurang 3, yaitu 3 pangkat 2. Oke, gampang. Segini aku bikin angkanya agak ribet. 6 pangkat 56 dibagi 6 pangkat 13 sama dengan 6 pangkat 56 dikurangi 13. Hasil 6 pangkat 63. Jadi gampang banget, tinggal eksponennya ini, atasnya ini tinggal dikurangin aja kalau perbagian. Terus ini aku bikin negatif juga. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat negatif 2 sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi negatif 2. Dan kita tahu kalau negatif ketemu negatif itu hasilnya jadi tambah ya. Jadi sama aja kayak ini 6 ditambah 2. Makanya hasilnya 5 pangkat 8. Terus selanjutnya ke yang ketiga, operasi perpangkatan bilangan berpangkat. Yang pertama ini ada perpangkatan bilangan berpangkat. Di sini bentuknya tuh kayak gini. Bentuknya ini ada 6 pangkat 3 dipangkatin lagi dengan 2. Jadi ngerjainnya itu kita kerjain yang dalamnya dulu, bukan dipangkatin, maaf. Dikerjain dalam dulu yang 6 pangkat 3-nya. Jadi kan 6 kali 6 kali 6. 6-nya 3 kali. Nah, ini dalam kurung ini dipangkatin lagi dengan 2. Kalau dipangkatin dengan 2, makanya ini jadi 2 kali ya. Jadi ini 1, ini 2 gitu. Oke, hasilnya pun 6 pangkat 6. Terus yang sini kita dapat bentuk umum operasi perpangkatan bilangan berpangkat, di mana kalau misalnya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, dia itu jawabannya sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Jadi ini tinggal dikali aja. Ini kayak gini, tinggal dikali aja. Terus selanjutnya, perpangkatan perkalian dua bilangan. Nah, di sini bentuknya ini kayak gini, 3 dikali 5 dipangkatkan dengan 2. Nah, ini ngerjainnya juga sama. Kan karena dipangkatkan dengan 2, jadi 3 kali 5-nya dikali dengan 3 kali 5 lagi. Ada 2 ya, ada 1, ada 2 gitu. Terus ini kita bisa pindahin 3-nya. 3 bisa pindahin ke sini, 5 bisa pindahin ke sini. Karena ini semua setara, semuanya perkalian ya, nggak masalah kalau dipindah-pindahin. Jadi kayak gini bentuknya, jadi 3 kali 3, 5 kali 5. Nah, di sini kan kita tahu kalau 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 2, dan 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, dari sini apa yang kita dapat? Kita dapat bentuk umumnya. Nah, bentuk umum operasi perpangkatan perkalian dua bilangan itu kayak gini. A dikali B dipangkatkan dengan M itu hasilnya sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Dimana A-nya ini basis A, B-nya ini basis B, M-nya ini eksponen. Jadi kayak kebalik gitu ya. Dimana basisnya ini bebas, apa aja, A kali B ini bebas, angkanya berapa. Tapi eksponen harus sama, yaitu M. Gitu. Oke, terus lanjut ke perpangkatan pembagian dua bilangan. Ini juga mirip-mirip sama yang perkalian tadi, cuman beda bentuknya aja. Di sini kita bentuknya 5 dibagi 7 dipangkatkan dengan 3 gitu. Ini coba kita pecah, jadinya 5 bagi 7 dikali 5 bagi 7 kali 5 dengan bagi 7 3 kali, soal pangkat 3 ya, 1, 2, 3 gitu. Nah, ini kayak perkalian pecahan biasa, tinggal kita kali aja, yang penyebutnya dikali dengan penyebut, pembilangnya dikali dengan pembilang, jadinya kayak gini, 5 kali 5 kali 5, 7 kali 7 kali 7. Sini udah kelihatan ya polanya, yang di atas ini jadi 5 pangkat 3, yang di bawah jadi 5 pangkat 7. Nah, dari sini kita juga dapat bentuk umumnya lagi, di mana bentuk umum operasi perpangkatan pembagian dua bilangan ini sebagai berikut, di mana A dibagi dengan B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M gitu. Ini juga A-nya basis A, B-nya basis B, M-nya itu eksponen. A sama B ini bebas, M-nya ini harus sama ya. Jadi sama aja istilahnya M ini dikenain di atas dan M ini dikenain ke bawah gitu. Jadi kayak atas bawahnya sama-sama M. Gitu. Terus yang terakhir nih, ada perpangkatan bilangan 0. Apabila A merupakan bilangan real dan N merupakan bilangan bulat positif, N lebih besar sama dengan 1, maka sifat-sifat perpangkatan bilangan 0 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada A pangkat 0 sama dengan 1, ada 0 pangkat N sama dengan 0, dan ada 0 pangkat 0 sama dengan 1, atau 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Ini maksudnya apa? Dari yang pertama itu ada A pangkat 0 sama dengan 1. Ini maksudnya
setiap angka, semua angka berapapun itu, apabila dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan menjadi 1. Kenapa bisa kayak gitu? Di sini aku mungkin langsung kasih contoh aja. Ini aku kasih contoh ada 3 pangkat 1 sama dengan 3 kan, udah jelas. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini juga jelas, soalnya 3 kali 3 9. Terus 3 pangkat 3 bisa 27. Di sini kita bisa kelihatan polanya. Dari 27 ke 9 itu dibagi 3. Jadi 27 bagi 3 itu sama 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Dan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, ini dimana adalah 3 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kelihatan polanya. Dan kalau misalnya mau lebih jauh lagi, di sini 3 pangkat min 1 dibagi 3 kan sepertiga. Mungkin masih agak bingung buat ini pembuktiannya gimana, tapi aku coba ngasih satu contoh ilustrasi lagi menggunakan operasi perkalian. Di sini ada 5 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 0. Soalnya kan kalau perkalian itu tinggal ditambahin eksponennya ya. Hasilnya juga tetap sama dong, soalnya 3 tambah 0 kan 3, jadi 5 pangkat 3. Jadi sama aja kayak 5 pangkat 3 ini dikalikan dengan 1. Soalnya kan bilangan apapun ketika dikalikan dengan 1 hasilnya bakal jadi bilangan itu sendiri. Gitu. Kita lanjut lagi ke 0 pangkat n sama dengan 0. Nah, maksud dari 0 pangkat n sama dengan 0 ini adalah bilangan 0 ketika dipangkatkan dengan bilangan apapun hasilnya akan 0. Bilangan apapun. Bilangan yang gede banget, bilangan yang kecil banget sampai negatif-negatif itu bakal tetap 0. Kenapa? Karena ini simple banget. Karena aku kasih contoh. Ada 0 pangkat 3. 0 pangkat 3 kan berarti 0-nya itu dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali. Jadi kayak 0 kali 0 kali 0 sebanyak 3 kali. Kita tahu 0 kali 0 itu berapa? Yaitu 0. Makanya semua jadi 0. Gitu, hasilnya pun, hasil akhirnya pun jadi 0 juga. Nah, aku kasih satu contoh lagi yang mungkin agak banyak angkanya. Di sini ada 0 pangkat 7. Di sini 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 sebanyak 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya pun tetap 0. Nah, kayak yang ini simple ya. Soalnya semua yang dikalikan dengan 0 kan bakal 0. Gitu. Terus kita lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini coba kita lihat nih kedua perpangkatan 0 yang tadi. Kan ada 0 pangkat n sama dengan 0. Jadi 0 ketika dipangkatkan dengan bilangan apapun hasilnya 0. Ada juga bilangan apapun ketika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Dan ini kalau digabung jadi apa? Nih, jadi 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 ini berapa gitu. Tadi udah dijelaskan bahwa 0 dipangkatkan dengan bilangan apapun hasilnya 0. Makanya kalau misalnya kita lihat dari mata ini, kita bisa tahu 0 pangkat 0 pun hasilnya bakal 0 juga. Tapi di sini kita lihat, bilangan apapun ketika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Berarti bilangan apapun ini juga bisa 0 dong. Jadi 0 pangkat 0 juga bisa 1 gitu. Ini kan kayak kontradiksi ya, ada bisa 0, bisa 1. Nah, jadi sebenarnya untuk penjelasannya itu sebenarnya agak ribet ya, tapi aku berusaha buat ngejelasin sejelas mungkin. Di sini, nah, aku ada bikin tabel. Dari tabel ini kita akan jalan mendekati 0 pangkat 0. Di sini aku bikin 1 pangkat 1. 1 pangkat 1 itu kan hasilnya 1. Terus karena kita pengen ke 0 pangkat 0 berarti kita turun dong ke bawah ke 0,9 pangkat 0,9. Nah, 0,9 pangkat 0,9 ini dengan kalkulator saintifik itu hasilnya 0,9095. Oke, udah kelihatan ya dari 1 ke 0,9095 itu turun. Oke, terus karena kita masih mau mendekati 0 pangkat 0 lagi, kita turunin lagi dong. Jadi 0,8 pangkat 0,8. Hasilnya itu 0,8365. Oke, ini juga masih jelas nih. Ke bawah turun lagi. Oke, kita coba ke bawah lagi ya, mendekat 0 pangkat 0 lagi. Oke, 0,7 pangkat 0,7 itu hasilnya 0,7790. Kita lanjut lagi 0,6 pangkat 0,6 itu hasilnya 0,7360.
0,5 pangkat 0,5 itu 0,7071, 0,4 pangkat 0,4 hasilnya 0,6931. Ini masih jelas ya semuanya, itu kayak kelihatan gitu loh, dari 1, 0,9, 0,8, 0,7 itu menurun semua. Ini juga ikut menurun. Jadi mungkin kalau sampai sini kita bisa nyimpulin kalau misalnya 0 pangkat 0 itu hasil 0 juga. Soalnya kalau misalnya kita jalan nih dari 1 turun menurun gini ke 0,4 pangkat 0,4 itu makin turun juga ya. Jadi ya udah, coba kita lanjutin dulu. Di sini 0,3 pangkat 0,3 itu hasilnya 0,6968. Ini udah mulai aneh. Soalnya kan tadi 0,6931 harusnya turun ya. Tapi ini malah naik jadi 0,968. Naiknya emang nggak signifikan, tapi ini naik gitu loh, aneh. Soalnya dari tadi turun. Tapi ya udah, coba kita lanjut lagi. Jadi 0,2 pangkat 0,2 hasil 0,7247. Ini malah naik. Ini naiknya kelihatan ya. Dari tadinya 0,6 jadi 0,7. Coba kita turun lagi, makin deket ke 0 pangkat 0 ya. Kita 0,1 pangkat 0,1. Hasilnya 0,7943. Oke, coba kita kecil lagi ke setengahnya dari 0,1 yaitu 0,05 pangkat 0,05. Jadi 0,8608. Coba kita mendekat lagi ke 0 pangkat 0. 0,001 pangkat 0,001. Ini jadi 0,9931. Terus kita mau makin dekat lagi nih, kita kecilin lagi angkanya. Jadi 0,00001 pangkat 0,00001. Ini nolnya ada 4 ya. Hasilnya 0,99988. Nah, ini menarik banget ya, soalnya kita lihat bahwa dari atas ini, dari 1 pangkat 1 itu turun, tiba-tiba tengahnya dia naik nih kayak gini ilustrasinya. Yang paling dekat dengan 0 pangkat 0 itu kan 0,0001 pangkat 0,00001. Berarti kalau secara logika kita bisa simpulin ya, 0 pangkat 0 itu mendekati 1. Soalnya dari 1, 0,9, 0,8 ini kalau misalnya kita deketin ke 0 pangkat 0, dia bakal mendekati 1 hasilnya. Nilainya itu mendekati 1 gitu. Nah, makanya di sini aku bilang 0 pangkat 0 ini agak sulit untuk dijelaskan. Nah, jadi untuk hasil akhirnya itu berapa? Untuk hasil akhirnya sebenarnya di dunia matematika kebanyakan orang itu makai 0 pangkat 0 itu sebenarnya 1. Karena yang udah kita lihat tadi ya, itu emang kelihatan bahwa dia itu ngarahnya menuju 1. Walaupun dia nggak pernah nyampe 1, tapi di matematika itu kita mengambil kesimpulan bahwa 0 pangkat 0 itu sebenarnya 1 gitu. Nah, tapi kan emang pada akhirnya dia nggak pernah menuju 1 gitu. Dia selalu 0,9999 gitu, kayak lanjut terus. Dia nggak pernah nyentuh angka 1. Makanya dia juga bisa dibilang tidak terdefinisi. Tapi emang yang paling sering digunakan itu 0 pangkat 0 dengan 1 gitu. Oke, mungkin sampai situ aja buat hari ini pertemuan 1. Terima kasih banget yang udah nonton sampai akhir. Baik, kalau gitu selamat belajar. Dadah.